Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ibnu Kurniagung dari Prodi Sistem Informasi UPBJC UT Purwokerto dengan NIM 0574499932. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 basis data. Langsung saja kita ke soalnya. Di sini diberi contoh kasus sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Tugas 1 kita adalah membuat ERD atau Entity Relationship Diagram yang harus berisi elemen perkenalan, identitas mahasiswa, langkah-langkah praktik, hasil praktik, dan kata-kata penutup. Oke, baik. Pertama kita ke langkah-langkah pembuatan ERD. Yang pertama yaitu menentukan entitas dari kasus di sini, yaitu ada dokter, pasien, administrasi, dan resep obat. Oke, kita langsung ke pembuatan diagram. Pertama kita menambahkan entitas dengan kotak entity sebanyak 4. Diberi nama dokter, pasien, selanjutnya administrasi, dan resep obat. Selanjutnya kita menentukan atribut. Nah, karena di sini tidak disebutkan secara jelas atributnya, jadi berikut data yang biasanya digunakan. Dokter mencakup atribut ID dokter, nama dokter, dan spesialis. Pasien mencakup atribut ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat, dan tanggal lahir. Administrasi biasanya mencakup ID administrasi dan tanggal daftar. Resep obat mencakup ID resep, tanggal resep, aturan pemakaian, dan keterangan obat. Kita buat atributnya. ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, lalu ini tanggal lahir, ini alamat. ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir. ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir. Oke, selanjutnya kita menentukan atribut untuk dokter. Yang pertama ada ID dokter. Nama dokter dan spesialis. ID dokter, nama dokter, spesialis. Sebentar, kita minimize terlebih dahulu.
pasien mencakup ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat. Untuk dokter mencakup ID dokter, nama dokter, spesialis. Selanjutnya ada administrasi, mencakup ID administrasi dan tanggal daftar. Selanjutnya ada resep obat, mencakup ID resep, tanggal resep, aturan pemakaian, keterangan obat. ID resep, ID resep, tanggal resep, aturan pemakaian. Dan keterangan obat. Keterangan obat, aturan pemakaian, keterangan obat, tanggal resep, dan ID resep. Oke, kemudian kita menentukan primary key. Pasien ada ID pasien, dokter ID dokter, administrasi ID administrasi, resep obat ID resep. Ini kita garis bawahi ya, atau underline. Oke, selanjutnya kita menentukan hubungan relasi atau relationship. Pertama ada mendaftar, kemudian menangani, dan membuat. Mendaftar, menangani, membuat. Oke, selanjutnya kita menentukan kardinalitas atau foreign key-nya. Yang pertama ada pasien ke administrasi. Pasien harus mendaftar di bagian administrasi. Satu data utama, pasien dapat memilih banyak riwayat kunjungan di tabel administrasi. Hubungannya ialah one to many atau one n. Sebentar, ini kita pindah dahulu. Selanjutnya kita menentukan foreign key-nya ya. Yang pertama ada pasien administrasi. Pasien harus mendaftar pada bagian administrasi. Lalu satu data utama, pasien dapat memiliki banyak riwayat kunjungan di tabel administrasi. Hubungannya adalah one to many. Kita gunakan ini one to many. Ya, betul. Kita sambungin terlebih dahulu. Oke, selanjutnya foreign key untuk administrasi ke dokter. Administrasi meneruskan data pendaftaran pasien yang sudah
dicek untuk diberikan kepada dokter. Kemudian satu dokter akan melayani banyak catatan antrian dari tabel administrasi tersebut. Hubungannya adalah many to one. Many to one. Kita gunakan garis yang ini. Many to one. Oke, selanjutnya foreign key untuk pasien dokter. Pasien diperiksa oleh beberapa dokter. Satu dokter menangani banyak pasien, hubungannya adalah many to many. Selanjutnya dokter ke resep obat. Dokter membuat resep obat setelah memeriksa pasien. Satu dokter bisa mengeluarkan banyak resep obat untuk berbagai macam pasien yang berbeda-beda. Hubungannya adalah one to many. One to many. Selanjutnya adalah resep obat kepada pasien. Banyak resep obat yang dapat dimiliki oleh satu pasien. Namun satu resep obat tidak boleh ditujukan kepada banyak pasien. Hubungannya adalah many to one. Oke, jadi cara membaca diagram tersebut adalah: pertama, pasien mendaftar di bagian administrasi. Lalu administrasi meneruskan data pendaftaran pasien kepada dokter. Dan kemudian dokter akan melayani atau menangani catatan pendaftaran dari pasien yang sudah dicek oleh administrasi. Kemudian dokter menangani pasien tersebut dan dokter membuat resep obat. Setelah itu resep obat diberikan kepada pasien. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.